Kerjaannya dari SD, aku SD tuh dipoto-fotoin sama mama. Aku tuh gak bisa senyum senyum gitu. Jadi nyokap gue tuh yang pengen anaknya jadi artis. Gue abis selesai New York Marathon tuh, abis lari nih gue, kan 42 kilo. Besoknya full istirahat, lusanya langsung main tenis gue. Buat terharu tuh kayak ada udah tua mungkin ya usianya, tulisannya tuh itu paling bikin nangis sih. Tulisannya 70 misalnya, and I'm still running atau iya, apa gitu kan, 72 tahun. Terus misalnya istrinya 68 tahun pegangan tangan lari berdua. Itu tuh kayak gue tuh wah dan happy gitu. Halo, kita ketemu lagi di Easy Pace Podcast. Masih bersama dengan Desports. Dan seperti biasa, kalau di tema Easy Pace Podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia olahraga dan juga hidup sehat, tentunya dengan narasumber yang keren-keren dan inspiratif. Tapi kali ini nih di episode keempat ini adalah episode spesialnya Easy Podcast. Karena kita kedatangan seorang tamu yang super spesial. Dia kayak memborong semua profesi yang ada, mulai dari pemain sinetron, host juga, YouTuber, pengusaha, bahkan akhir-akhir ini dia punya program yang menggabungkan antara entertainment dan sports, dan itu sukses banget ditonton dan menghibur banyak orang. Siapa tak kenal dia? Mari kita sambut, ini dia Raffi Ahmad. Yeay, aku Raffi Wiryawan nih. Karena gue dulu suka banget tau sama Jalangkung yang pertama. Sumpah kita tuh dulu pertama kali film horor pertama, wah gila Wingky Wiryawan. Waduh. Di Bandung karena gue anak Bandung ya. Benar, jadi di Bandung tuh dulu wah gila Wingky Wiryawan tuh. Salut kita. Ini istrinya nih. Dan gue ngeliat pertama kali, gue ngeliatnya Mbak Kenes pertama kali, enggak pertama kali sih. Jadi kan gue ketemu Mbak Kenes dulu lah suatu tempat loh. Terus waktu itu pas suatu tempat tuh di mana tuh ya? Iya maksudnya. Ada lah ya. Terus pas gue ngeliat adiknya si Gigi, Caca Tengker mirip. Oh iya. Mirip, jadi pas gue ngeliat si Caca Tengker tuh adiknya Gigi mirip istrinya Wingky. Nggak, itu cuman cerita aja. Gimana kabarnya? Ya begini-begini aja Mbak. Raffi ini super sibuk banget. Dan terima kasih banget udah meluangkan waktu loh. Bisa main ke Easy Pace Broadcast. Pastilah aku luangkan waktu. Nyisipin banget waktunya walaupun ada 2 jam. Please mampir. Pasti, jadi waktu itu udah janjian dari sebelum tahun baru ya. Tapi karena libur tahun, aku bilang aduh Mbak kayaknya aku mau libur tahun baru dulu nih. Lumayan nih. Habis tahun baru aku janji datang deh kita. Alhamdulillah akhirnya dia bisa datang ke sini. Ini kesibukannya tuh bener-bener di segala bidang nih sekarang Raffi ya. Terus terakhir justru ke bidang olahraga sampai punya Ransportainment. Waduh. Nah itu tuh sebenarnya awal punya Ransportainment itu kepikirannya karena memang Raffi suka banget sama olahraga, atau mungkin ada nggak tahu ya, mungkin kayak pihak sponsor apa gitu yang pengen bikin supaya Raffi menggabungkan antara sports dan entertainment, atau gimana nih? Enggak, sebenarnya dulu tuh aku tuh daripada suka belajar, aku lebih senang olahraga. Jadi dari SD, olahraganya SMP, apa waktu SD SMP? Dulu tuh aku sampai pernah udah audisi untuk masuk jadi kiper Persib Junior. Serius? Udah, jadi aku dulu itu waktu SMP pernah ikutan kejuaraan nasional tenis. Jadi waktu itu senasional tenis tuh. Lah, jadi tenis apa tadi Persib? Jadi banyak. Jadi dulu waktu kecilnya di Bandung nih. Iya, kecilnya aku di Bandung. Jadi waktu SD, SMP aku main semua itu ekskul, semuanya basket aku main. Pokoknya semua. Tapi kalau basket B aja. Lari. Jadi dulu aku kelas 2 atau kelas 3 SD udah ikutan ini atletik nasional se-SD. Oh, dikirim sama SD untuk lawan nasional. Jadi waktu itu ada lari sprint, lari sama estafet. Ikutnya yang mana? Dua-duanya? Sprint aku juara 3. Jadi dari mantap. Semuanya tuh juara 3. Dari yang juara satunya tuh ya anak-anak Indonesia Timur lah. Larinya kenceng banget. Jadi waktu SD aku pernah tuh lari sprint berapa lupa deh aku, 100 200 lupa. Kayak aku juara 3. Terus juga estafet sekolahku menang. Juara 3 lagi. Abis gitu lari itu memang mulai ikut bola. Abis itu baru. Abis gitu aku bola tuh di SD ikutan sampai pernah. Jadi 2 yang waktu aku tekunin. Kalau basket aku sampai SMP ekskul basket. Badminton juga aku main, tapi B aja gitu. Yang aku suka tuh lapangan tenis. Suka tenis karena di depan rumahku ada lapangan tenis. Sama lapangan tenisnya suka dijadiin lapangan bola sama anak-anak komplek.
Itu yang bikin aku akhirnya suka bola dan suka tenis. Sampai waktu itu bola itu aku SMP sempat seleksi jadi kiper Persib. Oh gitu. Tapi waktu itu kebetulan mama aku daftarin aku jadi cover boy. Yang keterima cover boy. Terus nyokap gue udah gak usah udah. Jadi cover boy, jadi Gak cover ada masa boy. depannya nanti kalau mau jadi atlet gitu-gituin pasti ya zaman dulu ya. Tuh. Jadi dulu ya kan? aku nggak tahu kan didaftarin cover boy itu sama mama tuh. Si mama aku tuh ngirimin fotonya tanpa sepengetahuan aku. Terus tiba-tiba pas aku di sekolahan tuh di kantin cewek-cewek cie mau jadi model. Dan mati gue apaan sih? Pas gue lewat mading, anjrit ada foto gue. Itu gue ngomel-ngomel, maaf Pepen mau jadi pemain bola. Enggak udah jadi ini. Udah akhirnya pas di panggilan yang keberapa aku udah gak ikut tuh yang sepak bola. Oh gitu. Tapi sebelum aku jadi kiper Persib kelas 1 mau jadi kiper Persib tuh kelas 6 SD atau 1 SMP aku pernah ikutan tuh kejuaraan tenis yang nasional yang. Oh, berarti tapi, memang kalau tenis itu mainnya udah dari kecil. Dulu aku main dari kecil sampai SMP. Abis itu stop, bener-bener stop. Baru main lagi kemarin tahun lalu sama Desta, baru mulai lagi. Jadi basicnya jadi langsung ada. masuk entertainment, sama sekali nggak olahraga itu semua ditinggalkan. Enggak. Baru kemarin-kemarin ini Jadi, mulai lagi tenis. Karena mama aku tuh suka sama Thomas Djorghi ya, pada zamannya. Sama nenek aku juga ngefans banget sama Thomas Djorghi. Pengen banget tuh anaknya. Jadi udah aku kelas 3 SMP udah jadi model lah, di foto lah. Habis gitu pindah ke Jakarta kapan? Satu SMA aku udah pindah ke Jakarta. Itu karena okay. memang aku kerjaan. juga ngeliat kerjaan. Iya karena kerjaan. Tapi juga waktu itu memang papa tuh udah sakit-sakitan, udah mulai kerjaan udah menurun. Yang dulunya tuh aku SMP tuh seminggu sekali gue diajakin ke mall, kok udah nggak pernah diajakin ke mall lagi. Ternyata bokap sempat waktu itu tuh banknya likuidasi, dia kena PHK. Ya kan kita nggak ngerti kan. Waktu kecil. Tapi waktu itu cuman kok mobil dijualin satu-satu gitu. Akhirnya tapi aku juga ngerti, udah deh kata mau udah nggak apa-apa. Akhirnya aku pindah. Setelah aku mulai paham, pindahlah aku ke Jakarta. Mulailah semuanya karir di situ. Semua olahraga ditinggalin. Padahal dulu cita-citanya pengen jadi atlet. Jadi atlet. Mirip-mirip nih ceritanya nih. Dulu waktu aku kecil juga kayak gitu. Waktu SD suka ikut-ikut lomba atletik apa segala macam. SMP basket. Tapi lebih basket, kalau perempuan kan jarang main bola kan. Gue aja tinggian dia daripada gue. Nah terus itu pas mau diajakin kayak sama tim nasional nggak dibolehin sama keluarga, jadinya ditinggalin. Kalau aku bukan yang nggak dibolehin, tapi mamah tuh kerjaannya dari SD. Aku SD tuh dipoto-fotoin sama mamah. Aku tuh nggak bisa senyum gitu. Jadi nyokap gue tuh yang pengen anaknya jadi artis. Tapi ya alhamdulillah loh ya. Tapi itu ya kan hasilnya nih sekarang. Karena doa ibu ya. Ya akhirnya jadilah. Tapi waktu pas sama sekali nggak olahraga itu, maksudnya di dunia entertainment kan mungkin sibuk syuting apa segala macam. Bener-bener nggak olahraga sama sekali, atau ada masih misalkan zaman dulu ya lagi ngetren orang pada nge-gym apa gitu, itu olahraga juga nggak? Nah jadi aku tuh dulu dari SD sampai kelas 3 SMP tuh olahraga bangetan. Setiap hari tuh setiap hari pasti olahraga gila. Setelah aku pindah ke Jakarta, stop olahraga, bener-bener stop. Pernah waktu itu nge-gym doang lah, nge-gym juga. Kan mau jadi model badan harus keren gitu. Enggak, dulu aku mah paling kurus mbak. Cuman nge-gym itu karena ngikut aja. Dulu kan ada tuh zaman awal-awal celebrity fitness gitu. Iya. Dikasih gratis dulu karena selebriti kan. Ada pancingan tuh. Kalau nggak berangkat juga tuh kayaknya. Udah habis gitu ya udah cuman fitness doang. Tapi bener-bener aku stop semuanya, stop. Sampai mulai lagi itu tadi tenis sama Desta itu karena pandemi kan, orang pada semua olahraga tuh nggak ada kerjaan, apalagi kita di entertainment kan mati itu jadi semuanya. Aku balas dendamnya gini. Jadi pas kemarin ya Rans sudah mulai grow, kita udah punya roadmap. Rans itu mau jadi kayak lifestyle family market ya, ada sportnya juga. Jadi akhirnya yang tadinya aku cita-cita pengen jadi atlet, aku akhirnya punya tim bola sendiri. Jadi aku punya tim bola, punya tim basket sekarang nih ya. Punya tim bola, punya tim basket, karena itu salah satu bukan balas dendam ya, maksudnya kayak dulu tuh gue suka banget olahraga. Mimpi yang dulu sempat ditinggalkan. Bener, gitu ya. Karena aku kehilangan masa SMA. Jadi setelah aku SMP, aku kelas 1 SMP kelas 3 tuh aku udah kehilangan masa dengan syuting. Zaman dulu kan syuting kan masih seminggu tuh yang 3 kali. Sedangkan belum stripping nih ya. Nah waktu itu aku pindah ke Jakarta tuh karena kelas 3 SMP aku syutingnya di Jakarta. Jadi waktu pas Eptanas aja, dulu tuh Eptanas namanya. Iya benar, Eptanas. Jadi pas Eptanas itu aku sampai nggak ikutan Eptanas susulan karena syuting. Astaga. Jadi mau nggak mau kayaknya aku harus pindah lah ke Jakarta. Nah pas pindah ke Jakarta itu kan udah tuh udah nggak pernah olahraga, nggak pernah apa-apa. Padahal aku suka banget olahraga. Akhirnya sekarang ada tim bola, ada tim basket, ada tenis juga. Jadi Rifki itu atlet yang sekarang
tunggal nomor 1 di aku juga. Jadi itu tuh cara balas dendamnya aku lah bahasanya. Dan dari aku memang kecintaan suka sama kesukaannya sama olahraga yang sempat terhalang sama dunia, bukan terhalang sebentar lah ya. Terhalang sebentar tuh. Terus akhirnya sekarang pengen diwujudkan lagi. Akhirnya juga kemarin si Desta ngajakin main tenis. Itu juga sempat Rans juga bikin acara. Tapi memang startnya di saat pandemi atau enggak tuh mulainya main tenis? Dibilang ya abis pandemi lah, pertengahan pandemi lah. Jadi waktu itu lucu si Desta, ayo main tenis sama gua. Main ya kan, namanya juga udah nggak pernah pegang raket ya. Iya. Gimana tuh pertama kali setelah bertahun-tahun? Dibantai pertama sama si Desta, gua langsung 4-0. Ayo main lawan gua. 6 bulan lagi kita live. Oke, dalam hati gua, dia nggak tahu gue punya basic, gua latihan dulu. Juga sebenarnya emang main dari kecil juga kalau nggak salah Desta kan, dia ya kan? Cuman kan mungkin pas gitu udah gue nggak pernah ketemu Desta lagi. Jadi pas ketemu tuh pas di pertandingan. Ya gue latihan mulu tiap hari. Dengar nih ada temen yang ordal, mungkin teman dekatnya Raffi bilang emang Raffi tuh waktu pas tenis itu secret training gitu. Diam-diam latihan tanpa sepengetahuan Desta, habis itu bantai gitu. Ya kalau aku tuh emang orangnya apa ya? Selalu orangnya bukan ambisius, tapi kalau memang aku dedikasi aku tuh harus tinggi. Aku nanya ke Desta, Des, ini acara lu gimana? Wah, kita bakalan ditonton begini. Ya udah, sebenarnya kan yang pertama gue juga senang juga diundang sama Vindes. Itu kan waktu itu bukan Rans. Diundang sama Vindes, ya gue juga melakukan yang terbaik. Maksudnya nggak pengen juga gue jelek. Jadi seenggaknya menang atau kalah tuh urusan belakangan. Yang penting saat kita main, kita bagus, kita juga bisa kasih dedikasi yang bagus. Dedikasi yang bagus itu pasti kita punya tanggung jawab atas dedikasi waktu buat kita latihan, ngasih yang terbaik, ngasih waktu buat A, B, C, D-nya. Jadi itu yang gue lakuin sih. Jadi gue tiap hari tuh gue latihan, dipinjemin lapangan tenis atau sewa lapangan tenis. Sampai sekarang gue punya lapangan tenis sendiri. Itu dia, dedikasi Raffi saking tingginya sampai dia punya lapangan tenis sendiri sekarang. Jadi benar-benar kalau punya lapangan tenis sendiri berarti melek langsung mau latihan, tinggal latihan aja dong. Iya, sebenarnya karena gue suka tenis. Enggak, sebenarnya untuk kenapa gue bikin lapangan tenis. Terus di rumah di rumah itu ada lapangan tenis, ada badminton, ada pingpong, ada biliar. Gue bikin satu rumah tempat gym itu enggak gue sewain, tapi kalau memang ada teman ataupun yang sampai atlet gitu. Pun yang kayak kemarin ada beberapa atlet juga nasional, kalau memang lagi mau pakai silahkan pakai aja gitu. Jadi mau badmintonnya, mau apanya, kalau memang yang kenal tapi yang kenal, yang ini yang memang ada kebutuhan urgent, silakan aja pakai gitu sih. Nah kemarin juga kan udah bikin sendiri, setelah kemarin kan diajak sama Vindes, terus akhirnya Rasa Entertainment juga udah bikin sport party itu ya? Iya, sport party. Sebelumnya bikin lagi tenis juga. Banyak sih kita waktu itu, Ronaldinho juga sampai bola kita datengin tuh, Ronaldinho. Oh iya pernah lihat juga. Sampai boxing juga kemarin. Boxing kemarin. Emang gue suka banget olahraga kalau boxing. Tapi gue dulu pernah tinju lagi, Mbak. Oh iya. Gue dulu waktu belum nikah ya. Jadi waktu itu Chris John lagi berjaya-berjayanya Chris John lawan Daud Jordan. Itu openingnya tuh ada celebrity match. Gue lawan Mario Lawalata. Oh iya. Terus ada Didi Riyadi lawan Samuel Rizal. Jadi gue dulu lawan Mario Lawalata. Mario Lawalata beratnya mungkin ya 70-an lebih. Gue tuh masih cungkring banget 65 ya. Tapi emang gue dulu selon. Dulu dong. Gue selon, tapi draw hasilnya. Cuman maksudnya emang gue tuh orangnya emang sedeng, suka banget adrenalin, suka banget olahraga. Cuma kalau sekarang kalau tinju udah mikir ya, udah umur segini. Punya anak, nanti gimana? Maksudnya keseleonya lama ya. Recovery-nya lama, bonyok-bonyoknya ya. Tapi ada rencana mendatang di Rans, selain tadi kan cabang olahraga udah banyak tuh. Klub bola udah punya, klub basket udah punya, udah bikin pertandingan tenis, terus boxing juga. Ada cabur lain nggak yang akan dituju sama? Salah satunya kemarin nih. Kemarin gue baru mau bikin ya kayak Rans maraton sendiri gitu. Wih, mantap tuh. Kalau bisa direalisasikan di akhir tahun ini kalau bisa. Tapi masih secret sih. Nah berarti nih sekarang kalau udah sampai ngomongin Rans ada maratonnya, segitu cintanya nih udah nih Raffi sama lari. Kemarin kan dengar-dengar juga udah ikutan New York Marathon kan. Tahun ini juga ada beberapa maraton lagi gue ikutin. Emang senang gue sambil liburan. Gue habis selesai New York Marathon tuh, habis lari nih gue, kan 42 kilo. Besoknya full istirahat. Lusanya langsung main tenis gue. Kan bener. Nggak, tapi sorry, ini pertama kali ikut. Dulu kan lari kan sprint gitu ya, jarak pendek kan. Ini kan jarak jauh nih, maraton ini. Pertama kali kemarin ikutan New York Marathon itu, apakah
emang kepengen karena memang kan sekarang kan banyak banget nih orang-orang yang ikut lari setelah pandemi itu pandemic runners banyak banget dan makin banyak terus gitu kan. Dulu mungkin yang sepeda juga banyak, tapi bahkan yang orang-orang main sepeda aja sekarang semuanya pada lari. Nah, Raffi akhirnya tertarik untuk ikut maraton, bukan cuma lari jarak pendek gitu. Itu karena saat itu untuk berangkat ke New York Marathon memang ada brand yang nawarin, terus di challenge kan tadi kan Raffi juga bilang kan, wah gue orangnya emang suka banget challenge gitu. Di challenge lo bisa nggak nih ikut New York Marathon, atau memang Raffinya pengen daftar terus akhirnya ikut New York Marathon? Ya, sebenarnya sih gue suka mencoba hal-hal yang baru dan memang guanya yang mau sendiri. Kalau masalah sponsor sih ya maksudnya kita juga bisa. Emang selalu kita bayar sendiri dulu. Nanti kalau misalnya urusan sponsor, kalau ada yang mau ikut ya oke. Kalau enggak juga kita bisa kok. Waktu itu memang saat itu kebetulan juga ada sponsor yang nawarin, tapi aku bilang juga, wah buat gue nih maraton ini baru, gue bilang ini, tapi jangan mengharapkan gue bisa kasih as a performance bestnya ya, gue bilang. Dan aku ngomong di awal sama tim kan, gue juga sama tim run, sama istri, sama klien, gue bilang kayaknya aku untuk lari ini aku mau yang finish happy dulu. Dan aku suka sesuatu hal yang baru. Jadi aku bilang ke mereka, ya aku coba, tapi ya aku juga bilang dikasih Raf, latihannya begini. Oh, dikasih lihat. Benar. Kalau mau prep maraton itu kan paling nggak harus latihan intensif kan 3-4 bulan. Dengan kesibukannya Raffi ini gimana cara cari waktunya tuh? Nah, itu juga aku ngomong sama mereka, ya aku akan lakuin latihannya semaksimal sebisa mungkin tapi dengan kan, mengatur jadwal. Bener. Tapi sebenarnya aku itu kan punya tim bola, punya tim basket, punya tim tenis. Kita tuh punya pelatih fisik dari semuanya. Jadi aku juga banyak konsultasi sama mereka. Misalnya ya mereka kan tahu memang meskipun lari dengan endurance dan ya semuanya itu memang untuk urusan olahraga itu semuanya memang harus latihan. Semua harus latihan. Gak ada yang instan, gak mungkin. Gak ada yang instan. Tapi kan latihannya sebenarnya ada beberapa cara yang memang mungkin kayak gue gitu, karena aku tuh tenis tuh kadang setiap hari bangun jam 5 pagi. Aku tuh bisa main jam 6 pagi sampai jam 5 sore tanpa gantian. Bisa gue. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi bener-bener misalnya gini. Tapi mainnya lawannya ganti-ganti. Lawannya diganti, akunya gak ganti-ganti. Jadi misalnya kayak kemarin, aku tuh dilema sebenarnya waktu mau New York Marathon. Abis New York Marathon, gue lawan Taufik Hidayat main tenis. Itu dia. Itu sebenarnya aku dilema. Jadi aku ngomong sama pihak ya sponsor juga, sama emang aku udah bilang dari awal ini kayaknya gue nggak akan, jadwalnya mepet nih. Nggak akan, ada 2 kerjaan. Betul, ini ada 2 kerjaan. Gitu. Satu sisi juga maraton juga penting. Buat aku juga ini perdana aku maraton. Tapi aku udah tulis di list aku dan aku udah sampaikan aku maunya finish happy aja. Karena aku nggak bisa nih yang latihan bener-bener. Karena gue juga harus membagi waktu gue dengan latihan tenis. Karena kalau gue sampai kalahnya dan dibantai sama Taufik Hidayat, berita 2 minggu nih, malu nih gue. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal New York Marathon dan juga keikutsertaannya Raffi yang katanya di tahun ini ada beberapa maraton. Ini luar biasa banget. Tapi kalau mamanya kita lari, ini udah 5 kilo nih ibaratnya, walaupun dengan easy pace, tapi kita udah 5 kilo lari perlu water break. Nah, water break ini adalah semacam games kecil-kecilan berupa pertanyaan yang akan kita tanyain nanti ke Raffi, tapi langsung jawab Siap. aja, nggak boleh pakai banyak mikir. Oke, 1, 2, 3. Lari ditemenin sama temen atau pasangan? Temen lah. Kenapa pasangan? Kan sekarang Gigi katanya udah ikutan lari. Enggak, dia mendingan sendiri-sendiri. Kalau lari beda pace soalnya. Ya. Easy pace sama beda pace. Beda. Kadang kan kalau aku suka kalau Gigi ya segitu terus maksudnya. Tapi dia kuat loh. Konstan ya. Dia kuat. Dia segitu terus. Kalau aku kan kadang suka pengen challenge gitu. Cepat, jadi gitu. Aku lebih senang sama temen aja yang nantinya ini gitu. Oke, siap. Lari lebih suka pagi atau malam? Pagi lah. Pagi. Udaranya lebih enak. Kalau tenis malam sekalian. Gitu. Kalau paginya lari, malamnya tenis. Gitu pasti aku. Sehari 2 kali olahraganya? Kalau tenis pasti aku minimal 3 jam. Itu udah minimal itu. Oh iya? Minimal. Wow. Oke, lanjut. Lebih suka lari di treadmill apa di luar ruangan? Kalau aku suka di treadmill. Kalau untuk aku latihan. Jadi kalau aku latihan aku di treadmill. Tapi
Tapi kalau latihannya misalkan udah long run gitu, senangan di luar atau di? Oh, kecuali long run. Jadi kalau yang di misalnya treadmill biasanya apa? Easy jogging. Easy misalnya 10 ya 8 sampai 12 kiloan lah ya. 8 sampai 12 sampai 15 aku mendingan di treadmill. Masih bisa di treadmill. Aku mendingan di sampai treadmill. 15 kilo. Sampai 15 kilo aku di treadmill. Enggak bosen? Enggak. Aku tuh sambil ngapain? Dengerin musik kah atau nonton series atau nonton apa? Itu kan sebenarnya tergantung di mindset. Jadi kalau misalnya aku tuh lari ternyata nih yang aku dapetin di New York Marathon itu selama 42 km itu nggak kerasa dan aku happy. Kenapa aku happy? Karena aku bisa merefleksikan diri aku, mengkonklusikan segala kehidupan aku yang kemarin sudah berlalu dan apa yang mau aku lakukan untuk ke depan. Itu yang bikin aku happy. Sama. Kita berdua adalah pelari meditasi dan kontemplasi. Betul. Iya kan? Berkonten itu bener. Jadi aku tuh happy pas sambil dengerin lagu. Jadi tuh lagu tuh penting ya. Kalau nggak aku ngerjain aja misalnya. Jadi sambil ngobrol sama diri sendiri itu yang bikin aku me happy. Time. Jadi itu me time banget buat aku dan aku tuh senang gitu. Ternyata kan kadang juga dan alhamdulillahnya nih. Ini kan pertama kali maraton kemarin New York ya. Aku sama teman aku berdua nih, satu asisten aku ikut, dia satu lagi nih. Aku nggak dari 0,01 kilo sampai 42 km aku nggak ngeluh sama sekali. Bagus. Sama sekali karena aku happy. Iya, karena kalau menurut aku ya dari 6 WMM itu yang paling bikin happy memang New York. Ya. Memang berat karena kan naik turun lewatin jembatan 5 kali, tapi kan entertainmentnya gila-gilaan seru gitu kan. Seru banget. Hibur selama seru lari. Banget. Tapi aku malah ya karena nggak ngerti ya. Jadi sebelum aku lari tuh 42 kilo, aku udah nyiapin sih. Emang kira-kira kayaknya gue 6 jam nih. Selama 6 jam tuh aku udah ngelis lagu. Bikin playlist. Gue udah bikin playlist. Jadi itu yang bikin aku senang tuh mengkontemplasi diri itu. Wah gila. Jadi gue gak senang gitu. Wah kira-kira ini ya tentang keluarga, tentang ibu, tentang anak, tentang pekerjaan, tentang diri sendiri, tentang Tuhan, tentang semua. Jadi aku happy banget gitu. Satu tim berarti kita. Tim pelari kontemplasi. Betul banget. Dan itu waktu treadmill itu yang terjadi sama gue. Gue jadi mau treadmill. Bisa ya gitu ya. Jadi treadmill. Jadi kalau aku treadmill pagi-pagi itu let's say misalnya 10 kilo lah ya. Ya around 10 kilo aja. Itu kan kira-kira 1 jam. 1 jam lewat lah. 1 jam 10, 1 jam 5, 1 jam 15 kalau kita santai. Di situ tuh gue udah berpikir apa yang mau gue lakukan ini hari ini dan gitu. Jadi gue nggak ini sebentar nih kalau ketemu ini. Jadi gue kayak nggak agendain diri sendiri gitu. Oke pagi misalnya gue ini, abis ini gue kan ketemu si ini. Nanti kira-kira gini kalau mau deal bisnis. Nggak kerasa udah selesai 10 kilo tiba-tiba. Oh ya kalau udah setengah jam aja. Abis itu udah gue tinggal bisa setel YouTube. Nonton apa dikit jadi buat gue tuh dan di tren nggak jadi beban. Oke. Selama ini maraton sepatu lari favorit apa? Itu pakai yang siapa namanya Kipchoge. Oh Nike itu. Iya Nike. Gue juga dikasih sama bini gue mau pakai sepatu apa aja lah. Dari zaman dulu lari ya asal sepatu lari apa aja kalau gue mah. Yang penting bisa dipakai lari. Oke. Berarti kalau mau pertanyaan berikutnya lari sambil dengerin musik atau enggak? Ya, jawabannya iya. Pasti musik. Jadi itu kalau tadi 6 jam di New York Marathon udah punya playlist selama 6 jam. Iya ada gue. Gue lewatin lah 6 jam. Jadi gak dengerin atau ngelihat entertainment yang di sekitarnya? Ngeliat tapi ya kalau hal yang seru aja. Tapi gue seneng gitu kayak emang cheeringnya luar biasa sih. Tapi gue lari santai gitu. Gue seneng ngeliat kayak buat terharu tuh kayak ada udah tua mungkin ya usianya tulisannya tuh itu paling bikin nangis sih. Tulisannya 70 misalnya. And I'm still running atau apa gitu kan? 72 tahun. Terus misalnya istrinya 68 tahun pegangan tangan lari berdua. Itu tuh kayak gue tuh wah dan happy gitu. Dia kan pelan larinya tapi dia bilang come on ayo let's go. Dia kayak ngomong pakai bahasa Inggris dia bilang tuh ayo perjalanan hidup kamu masih panjang ayo selesaikan dengan indah. Kalau aku gila gitu kayak wah happy banget. Jadi aku lari tuh bener-bener kayak wah gitu emang dari enjoy lah, harus bukan enjoy. Ambisi gua. Betul. Enggak kalau aku enggak kalau misalnya aku ngejar waktu mau 3 jam 4 jam kayaknya dedikasi latihan aku harus bener-bener deh dan aku kan menyadari gue pengen lari saat kemarin itu nggak cukup happy waktunya tuh. Banget gitu sama ini kayaknya juga aku kenapa mau ngejar maraton tahun ini beberapa karena ketagihannya itu kontemplasi diri dan aku bukan nggak mau belum ada waktu dan belum ada komitmen aku untuk dedikasi ngejar PB waktu aku salut kayak Daniel Mananta Soraya Larasati teman-teman yang lainnya Mbak Alia Rohali emang hebat aku akuin hebat ya karena latihannya mereka yang luar biasa tapi kan aku masih ada pekerjaan syuting sampai pagi jadi kayaknya kalau aku maksain ke sana malah berantakan semua jadi aku
udah deh, aku emang senang lari. Untuk kontemplasi diri tuh indah banget buat aku. Oke, sama banget nih. Indah beneran. banget gue. Ada ritual nggak sebelum Mama sudah lari harus ngapain dulu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya enjoy aja. Itu paling ya kalau seandainya larinya jauh kayak maraton, punya playlist aja. Tapi lucu, 6 jam. pas kemarin gue lagi lari ya, gue lagi lari ini, temen gue, aduh Vi keram, hah lu keram, gue bilang, ya udah, dia minum apa kan ada yang apa? Siapa baca ya? Si baca, lu sumpah, di gue berarti lari ya gue baca, sebelah gue si baceng megangin kakinya mulu, si anjir, kenapa lu gak bilang? Gue keram, oke, wih ini apa minum kan apa? Salsik. Ya yang itulah salsik, udah pas berapa lama? Anjir, kok gue juga nih, dia jadi suges. Padahal gue pernah tadi, gue pernah enggak tuh ya? Kok gue jadi kena, sasik. Itu nular, padahal gak kenapa-napa. Lucu banget. Tapi ternyata memang semuanya itu, lari itu yang harus kita kalahkan tuh bukan waktu, bukan apa, tapi diri sendiri dan mental. Benar, setuju. Gue Jadi suka itu banget. yang didapat ketika ikutan maraton. Jadi gini, kalau gue maraton itu, yang pertama, hidup yang paling terberat itu saat lawan kita apapun medannya itu diri kita sendiri. Yeah. Dan yang kedua itu start and finish. Apa yang harus kita mulai harus kita akhiri dengan indah. Nggak boleh nyerah. Udah jadi sesimpel itu. Kayaknya kita lari. kembar nih. Kayaknya kita bisa lari bareng nih Mbak. Iya, lari bareng nih. Jadi next maratonnya apa nih? Aku tahun ini sih udah daftar 4 ya. Raffi nggak gitu-gitu amat juga. Enggak. Ya kalau gua nggak datang ya. Tapi mau dijalanin semua, dilariin semua. Ya gue sih prepare-nya emang, tapi itu ya kembali lagi gue prepare santai aja. Maksudnya memang aku nggak mau. Kemarin tuh nyoba nih. Kemarin pas emang kan ada yang bilang, wah abis lu lari, ya lu harus sebulan istirahat, 2 bulan istirahat. Iya. Emang Nah, benar, itu itu baiknya. Tapi aku kemarin ya nggak semuanya orang juga sama sih. Pas kemarin aku habis lari 1 hari, udah gatal badan aku main tenis ya biasa aja ya, meskipun masih agak pegal-pegal gitu. Ya. Tapi aku juga nggak main yang gimana, dan aku tuh nggak bisa kalau nggak bergerak. Atau mungkin gini, kita kan biasanya kalau habis maraton itu kayak 2 hari setelahnya kan kita ada recovery run. Mungkin recovery-nya main tenis. Dan aku tuh itu sebenarnya nggak perlu pakai lari, tapi bisa dengan kan kurang Betul. lebih sama kan, tapi Betul. santai gitu Aku tuh mainnya memang misalnya. tergila-gila banget sama tenis. Jadi kalau lari itu, makanya aku kemarin sebenarnya ya aku tuh kadang suka jadi dokter sendiri ya, nggak boleh dicontoh sih, tapi kan aku cukup tahu lah Kondisi badan. dan aku juga cek itu pastilah kita ada semua. Jadi aku tuh untuk melatih interval aku, lari interval aku biasanya main tenis. Jadi interval tuh, jadi misalnya aku lawan Mbak Kenes nih, kita akan gue main sama Mbak Kenes itu kira-kira 6 game. 6 game itu round 1 jam lah. Udah jadi nggak istirahat nih. Tak udah selesai lawan Mbak Kenes, paling 2 menit gua ambil minum lawan dia. Udah selesai. Ganti orang gitu. terus gitu. Jadi itu dianggap sebagai salah satu cara untuk interval Dan trainingnya. makanya aku cukup tahu setiap kali main tenis aku tuh 4 jam sampai 6 jam itu, dan aku cukup tahu endurance aku ada. Tapi aku nggak nge-push diri aku. Jadi ya udah gue lari pertama waktu di sana ya di pace 7,5 8 sampai mampus sampai finish Sampai gitu. selesai gitu. Segitu aja. Nggak kencang udah aja gitu. Terus masih sempat foto-foto kayak di jembatan. Gue foto-foto, terus ketemu cewek cakep juga. Hey, halo, masih gitu. Dan kalau kemarin di New York Marathon aku finish yang nggak happy, pasti aku nggak kapok. Tapi ini malah jadi Tapi nagih. ini membuat aku nagih. Karena ya akunya nggak ngotot kemarin. Yang paling terpenting itu kan gimana kita mencoba untuk mensosialisasikan itu bahwa ya kalau emang maraton itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang tidak mungkin. Iya. Jadi kalau kalian merasa memang oke, ya sesuai dengan kapasitas, nggak usah terburu-buru oleh waktu, nggak usah terburu-buru untuk mencari ini, nggak. Yang penting lu lari untuk happy aja dulu. Untuk diri sendiri. Jangan untuk lawan Betul, orang. jangan Kan buat kita lawan bukan orang. atlet ya. Betul, Bu. Nggak perlu lawan orang. Iya. Nggak perlu. Jadi ya udah gue seneng gitu sama diri sendiri. Dan aku juga Bace itu kan teman aku tuh udah berapa kali dia lari. Iya. Dan dia juga udah fit, tenang Kita aja, santai aja. maraton pertama bareng. Sama Bace. Iya. Dan aku seneng dapat orang yang bukannya yang ambi untuk dapat PB, kita salut, bagus. Tapi aku sih nyari happy aja gitu. Tapi nih ya, kemarin kan Raffi juga udah tahu juga pasti ya, di saat keikutsertaannya New York Marathon kan berbarengan sama tenis. Jadi kan waktu latihannya mungkin jadinya di-combine gitu. Mungkin ada latihan tenis yang bisa memperkuat larinya atau mungkin sebaliknya karena kan waktunya berbarengan gitu. Nah, itu kan juga akhirannya nih ngelihat di dunia sosmed
ya kan? Raffi juga pasti baca Oh, dong. iya. Banyak kayak ada omongan-omongan miring. Ini apaan sih Raffi ikut maraton? Latihan apa enggak sih? Beneran bisa apa enggak sih gitu? Kayak jadinya ada beberapa orang mungkin yang kayak mikir Raffi itu menggampangkan maraton, di mana padahal orang kalau mamanya mau persiapannya itu banyak dan harus fokus gitu. Misalkan kalaupun ada olahraga lain yang dilakukan itu tidak akan mendominasi karena yang ingin kita latih adalah untuk maratonnya. Tapi kan ini kebetulan kemarin jalan bareng berdua gitu. Nah, kita kalau mau baca-baca kayak gitu kan rame ya jadinya ya kemarin. Raffi baca juga tapi kan? Iya baca, cuman gue ketawa aja maksudnya. Nah, kalau dari Raffinya sendiri, bukannya pembelaan ya, bukannya menuntut pembelaannya gue tuh soalnya gini, bukan itu gitu. Cuman kalau menanggapi ada orang yang beranggapan seperti itu di saat kemarin New York Marathon, Raffi gimana? Ya aku sih sebenarnya masuk. Ya maksudnya kalaupun ada komen apapun itu kadang aku suka baca, aku dengar, tapi ya kembali lagi sih ya ke kitanya sendiri sih. Kalau kayak aku maksudnya kan ya orang juga kayaknya nggak perlu kita kasih tahu deh pipis gitu, kita harus nggak semuanya diposting harus gitu kita, nggak perlu kita kasih tahu juga harus kita posting, nggak perlu kita kasih tahu juga, kita juga udah konsul. Gue dari ada salah satu brand, misalnya gue dari Pocari Sweat, gue dikasih semua trainernya, semua alat-alat cek kesehatannya, semua yang ini gue juga punya sendiri untuk tim ini. Kan nggak perlu juga ya gue harus kasih tahu semuanya. Betul. Dan juga maksudnya gue juga kenapa ya kok maksudnya bukan gue sebagai ini sih, maksudnya bukan gue as a pribadi, maksudnya ya itulah mungkin culture-nya orang Indonesia tuh kenapa suka mencari-cari kesalahan orang, ataupun menurutku ya kalaupun misalnya orang ada yang mau ngasih tahu kan bisa DM langsung, nggak perlu membuat suatu hal terus jadi kan rame gitu gue ya. Capek juga, maksudnya gue ngapain harus ngebales, maksudnya kayaknya juga nggak perlu juga gue balas, cuman kan kasihan gitu. Jadi banyak orang-orang yang waduh, kayak ada nih teman-teman artis gue yang baru mau ikut lari, tapi kayaknya kalau misalnya lu banyak nih, kalau kita ntar ikut-ikutan lari ntar kita disindir juga nggak ya kalau begini kan kasihan gitu. Kan maksudnya gue ya contohnya misalnya ada orang oke deh dari komunitas lari misalnya, gue misalnya di komunitas tenis, terus tiba-tiba dia baru kedengeran main tenis, terus tiba-tiba udah ikutan ini gitu, terus kita hajar dia gitu kan. Apaan sih, kan nggak perlu kayak gitu juga. Justru menurutku sih harusnya kita saling rangkul aja sih. Tapi setelah kejadian kemarin nih kan Raffi udah mau masuk ke maraton berikutnya, bahkan ada 4 katanya di tahun ini. Enggak, itu juga kalau gue bisa ya gue berangkat, kalau enggak ya udah tinggal. Ya tapi ini nggak jadi kan sekarang udah tahu nih berarti culture-nya netizen kita nih orang-orang Indonesia. Aku sih bodo amat kalau enggak. Justru mereka kan kayak pengen pengen berarti semuanya tuh dikasih lihat. Trainingnya Raffi, istirahatnya Raffi, ininya gitu. Mereka berarti kan butuh itu untuk mereka yakin bahwa Raffi memang siap nih ikut maraton. Gara-gara itu nanti kalau mau menjelang Tokyo Marathon ini jadi makin sering posting yang sebenarnya Raffi males kemarin-kemarin untuk postingin, tapi supaya nggak rame lah ibaratnya, ya udahlah sekarang gue posting aja lah biar orang pada nggak rame gitu. Kalau aku pribadinya sih tidak menghiraukan itu, maksudnya aku tetap jalan dengan cara aku sendiri. Tapi kemarin karena memang yang di Tokyo Marathon ini ada dari Pocari Sweat, ada di Rexona, jadi ya mungkin dia cuma ntar pas ini lu sedikit spill ya, sekalian masukin itu ke SOW pekerjaan, maksudnya tag tuh ya ada beberapa, ya udah jadi pas ada programnya ya gue post aja. Jadi kalau gue tuh dari dulu selalu punya prinsip ya, I did it my way, yang selama memang aku juga nggak mungkin kok mau ngelakukan maraton terus membuat gue mati dan cedera, kayaknya nggak mungkin deh. Dengan segala sesuatu hal yang aku lakukan itu udah penuh pertimbangan juga, udah segala sesuatu halnya juga pasti aku persiapin. Nggak mungkin aku mau datang ke medan perang gue nggak bawa senjata, tinggal dibelek kepala gue dan gue mati. Ngapain itu kan gitu? Itu kan namanya mau bunuh diri dong niatnya gitu kan. Nggak Jadi mungkin ya. Yang pastinya aku setiap kali mau melakukan sesuatu hal sebelum dan sesudahnya yang akan terjadi udah aku pikirkan matang-matang. Jadi sebelum orang mikirin itu, kalau hal itu yang gue lakuin adalah gue yang melakukan sendiri, sebelum orang lain ngomong
pasti gue udah pikirin semuanya sendiri. Tapi kan ibaratnya ya tangan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Iya, kan? tangan gue juga cuma 2, nggak Iya. mungkin gue tutup mulut orang satu-satu. Iya, Capek iya. ya gue begini aja, tapi gue jalan sendiri Nah, aja. tapi ini kalau mamanya Raffi tadi bilang kalau seandainya ada waktu bisa gitu, ada kesempatannya gitu dalam 1 tahun ini mau 4 maraton, rame lagi nih nanti Biarin Jenny aja, nanti nih. bodoh amat. Kan gue bilang biarin aja. Wah itu nanti gini ya, gue bilang kalau bisa, kan gue bilang kalau bisa dan kalau ada waktunya. Ya. Apa aja yang udah daftar? 4 itu Nggak, apa? yang pasti udah Tokyo Marathon aja. Tokyo Marathon dulu. Yang lainnya kita lihat nanti. Nah, tapi kalau mamanya ngelihat kayak gitu, ya kan itu kan namanya ngimpi tahun Iya kan, ini bisa ngimpi 4 kan ya, boleh-boleh aja. bisa 4 maraton gitu. Terus porsi latihannya tuh gimana kan? Pasti kan juga masih ada, pasti tahun ini ada pertandingan tenis lagi nggak? Kok bisa nggak capek-capek tuh? Ada nggak kayak apa ya? Hal apa nih? Ini kadang-kadang bukan obrolan gara-gara mau podcast aja ya. Kadang aku di rumah juga suka bahas gitu ya sama Winky. Raffi tuh kayak nggak capek-capek ya. Dia kira-kira makan apa ya? Vitaminnya apa ya? Kok kayaknya tiap hari kesana kesini gitu. Jadwalnya padat gini. Ada nggak apa ya? Mungkin kayak kunciannya Raffi nih supaya bisa fit kayak gini, bisa ngikutin semua. Nah itu dia. Kegiatan tuh apa? Yang aku lakukan continue itu karena aku happy. Jadi kalau misalnya suatu hal yang aku nggak happy, aku nggak akan continue. Contoh, misalnya aku main tenis atau badminton, di rumah nih ada tenis, ada badminton, ada biliar, ada pingpong, misalnya ada olahraga itu. Ya. Yang tiap hari gue lakukan tenis. Karena gue happy sama tenis. Jadi gue kayak gue nggak olahraga, kayak gue lagi menyenangkan Main diri gitu gue ya. sendiri. Kalau gue, Tapi kan itu kalau tenis bentuknya kan game, jadi kan memang lebih seru. Kalau mamanya kayak lari kan sendiri. Happy-nya makanya tuh dari bisa kontemplasi dan segala macam itu. betul. Nah ternyata saat gue lari itu, ya itu yang gue dapetin happy-nya saat berkontemplasi itu, makanya gue nagih. Jadi sesuatu hal yang kayak main biliar nih, meskipun tiap hari teman gue main biliar dan gue diajakin, gue tetap bego dan gue tetap bodoh, gue tetap belum dapat esensi happy-nya. Iya. Hanya untuk senang-senang dan untuk social life. Oke. Ya karena gue Gak jago-jago banget, bukan gak jago ya. Bukan masalah jago kan karena kita latihan. Iya. Guanya nggak mau latihan yang happy. praktis sendiri Iya, karena iya, bukan iya. gue nggak happy. Gue seneng banget sama biliar, gue suka, tapi belum dapat yang esensinya yang wah gitu loh. ngerti. Sama dengan halnya badminton, sama dengan halnya gym. Dengan olahraga Gym lain. juga gue olahraga ini gue nggak bisa kontemplasi. Maksudnya gue masih nggak tahu. Naon sih gitu ya masih. Tapi kalau lari kemarin gue tuh dapat esensi itu. Tenis juga gue dapat esensi itu. Gitu. Kalau tenis sama maraton tuh jadi ibaratnya tuh gue jam 5 pagi melek tuh langsung ke treadmill aja. Nih misalnya sampai gini, gue semalam nih, misalnya gigi tuh sampai bingung. Gue pulang nih jam 12 malam, gue baru pulang kerja, gue mandi, terus begitu pakai baju olahraga. Ditanya, Jam 12 malam nih. Kata Gigi, kamu ngapain? Aku mau tidur. Oh pakai baju itu, biar aku bangun pagi, Langsung lari. cuci muka, langsung pakai sepatu lari. Sampai begitu gue. Itu saking gue udah happy-nya. Jadi gitu, gue kalau misalnya pagi-pagi mau olahraga 5:30, Dari tidur udah pakai bajunya. dari tidur udah pakai baju tidur. Mimpi udah lari pakai- nggak? Enggak lah. Gigi tuh enggak. yang sampai Gigi tuh sampai mimpi lari, dia tuh pengen banget lari tahun ini. Jadi ya itu ya kayak Gigi gitu kan, ada kayak Gigi, mungkin Gigi itu dulu bukan olahraga banget. Sekarang setelah gue cekokin main tenis, Lagi dapat ininya dia lagi dapat. Dia tuh baru banget mau lari sekarang. Sama kalau Gigi mungkin karena perempuan, dia ngeliat gue diomongin gitu sama netizen, dia ya nanti kalau aku lari aku digituin juga. Aduh kasihan. Aku bilang ya elah nggak usah, santai Nggak usah aja, dipikirin. nggak usah dipikirin. Nah jadi ya kayak gitu-gitu kan kasihan. Orang kan sebenarnya nggak perlu juga. Ya udahlah, kamu mau lari latihan yang bener, ya nggak usah harus jadi kewajiban juga buat ngeliatin kok, enggak kok. Toh juga kita memang apa ya namanya, kembali lagi kan semuanya orang mau melakukan aktivitas itu semuanya ada reasonnya. Satu reasonnya apa? Emang gue pengen kasih performance best, ada PB, ada. Gue pengen kontemplasi santai lari, Ya. lari gue happy, Ya. ada juga gue lari karena gue dibayar sama sponsor. Ya, ada. juga. Jadi ya kan Masing-masing aja. kan kita kan nggak Ya. perlu juga masa oke gue Raffi Ahmad, gue mau lari New York Marathon, gue udah latihan nih sungguh-sungguh, ini video gue, terus gue nggak perlu juga. Ya udahlah tuh, ya mungkin karena kebetulan aku influencer ataupun dibilang Public figure. tapi kan memang aku juga memang bukan mendedikasikan hidup aku sebagai influencer sports, Iya. bukan influencer runners gitu. Jadi
ya memang aku kayaknya buat happy aja kok gitu, buat happy aja. Toh juga kayaknya ya lu mau lari cepet punya PB yang bagus ya alhamdulillah kita support. Tapi kan sama. untuk 42 kilo itu walau mau happy aja kan tetap harus ada latihannya juga kan. Aku Tapi mungkin latihan juga. Nggak seberat Betul. orang-orang yang ngejar PB gitu. Betul, aku latihan juga sebenarnya kayak kemarin persiapan tapi itu. ada yang diposting, ada yang Ada enggak, yang ya suka-suka diposting, dia gitu ada ibaratnya yang ya. enggak gitu. Gue juga ya long run juga pernah kok, tapi kan enggak gue posting juga gitu. Aku Tapi pernah kemarin waktu New York Marathon latihan long run paling jauhnya berapa kilo? 22 kilo. 22 kilo. 22 kilo. Itu Ya, long lumayan run. lah. Ya lumayan lah itu long run aku itu 2 kali aku long run 20, 1:20, 1:22. Udah itu aja. Udah enggak ya, yang sebelumnya ada. Iya nggak maksudnya long runnya 2 kali itu paling 2 jauh. kali itu, 2 kali itu. 22 kali 2 berarti. Iya, 22 kali 2 dan yang terakhir yang membuat aku yakin pas aku habis lari 22 km itu Enak aja gitu. enak rasanya. aja dan aku wah oke aja gitu. Ya memang kata yang Coachnya. mandu aku gitu. Oke segitu oke udah berarti nanti pas lari lu segitu aja. Nggak perlu lu mikirin waktu, nggak perlu ini udah segitu aja. Nah ini kan Tokyo Marathon udah mau deket nih. Sementara Raffi baru pulang liburan, banyak kegiatan. Nah ini aku agak nguber. Kalau ini aku agak nguber karena ada Latihannya di-swipe gimana? kan. Ada swipe out. Ada kan. swab, Ada swipe out. bener loh. kan. Nanti bisa dijemput naik bis kuning. Iya. Itu Kalau ini aku latihannya udah- sekarang Nah. juga udah intensif atau gimana? Sekarang kalau yang untuk Tokyo Marathon ini aku akuin latihannya Lebih jauh. jelek daripada New York atau enggak? Lebih bagus. Enggak lebih bagus, maksudnya lebih Lebih fokus. lah karena tenisnya emang nggak ada. Lagi nggak ada. Ini sekarang tenisnya udah emang lagi nggak ada. Tapi Akan coba peak trainingnya lebih dari 22 nggak untuk Tokyo Marathon ini? nggak ada sih sekarang udah dikasih program jadi aku tiap hari nih ada sih programnya cuman kayaknya paling jauh 20 tetap 20 Tetap 20. 4 20 Oh, iya. segituan lah kayaknya. Soalnya Tapi aku ditanya juga kan dari tim Pokarinya lu mau ngejar PBB enggak gue yang penting enggak yang ngejar penting- kabur yang dari penting- bis aja gitu yang ya. penting gue enggak ke Nggak diserok. yang penting aku bilang aku enggak diserok dan aku pengen tetap finishnya happy udah itu aja. Happy, no injured. No injured karena yang paling penting kan itu Iya. daripada kitanya terbebani gitu masalah waktu nanti kita di tengah-tengah nge-push saat kita nge-push mungkin nanti kram atau kenapa-napa apa gitu ya. Ya memang kan maraton itu 42 km nggak mungkin kita tidak menahan rasa sakit. Pasti ada menahan rasa sakit. Iya. Pasti ada menahan rasa sakit. Jadi kalau aku lebih ambil safety-nya aja sih. Ambil safety-nya tuh bahwa udah deh. Toh pun aku berpikirnya gini, kalau kita dikasih umur panjang, dikasih waktu luang. Misalnya New York Marathon kemarin waktunya aku 6 jam sekian. Toh pun kita masih ada waktu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kalau mau Untuk memperbaiki nyoba waktu. lagi, ya. Kalau memang kesana silakan aja gitu. Oke, berarti ini sebenarnya Raffi ini kalau dalam hal maraton tetap mementingkan latihan itu pasti. Pasti harus. Terus juga Kalau enggak aku juga sama loh nih. Saat sebelum aku berangkat ke nutrisi apa makanan dijaga juga nggak sebelum aku race? tuh ada dokter pribadi, ada semuanya. Jadi gini, Nah. sebelum kita nih kayak misalnya contoh aku ke New York berangkat New York Marathon, ada Rexona sama Pocari Sweat. Iya. Sebelum itu kan mereka itu kan deg-degan itu kan mereka. Maksudnya Karena mereka ini Raffinya pertama komit kali. nggak? Belum Raffinya pernah komit nih. nggak? Raffinya ini nggak? Raffinya itu nggak? Ya aku juga punya tanggung jawab secara moral dan semua material kepada mereka kan. Jadi pasti aku ikutin apa yang mereka jalanin. Latihan kan mereka kasih porsinya, Ya. makanan mereka kasih porsinya. Oke. Cuman itu yang nggak gue posting gitu. Ya, Gitu. ya. Itu yang nggak gue posting dan gue juga ngerasa ternyata emang harus kan nggak gitu kayak gue kan nggak harus begitu karena selama ini gue misalnya gue bikin apa sport dari zaman dulu misalnya gue pernah turun tinju mau ikutan tenis kayaknya gue nggak perlu kasih lihat latihannya deh gitu kan Oke. gitu gue nggak tahu ternyata segini ya mungkin tapi gue selalu kalau gue orangnya nggak pernah marah juga nggak pernah gue selalu berpikir mungkin mereka karena merasa maraton ini adalah suatu hal yang bukan hal yang kecil, Ya. hal yang besar. Betul. Jadi maksudnya ya lu kasih tahu Serius gitu, Serius, menganggap jadi ini serius. mungkin ya Raffi kelihatannya latihannya Kayak kurang ngegampangin gitu. takut ntar orang ngikutin Raffi. Ah-ah. Ya aku mikirnya gitu aja tapi kan sebetulnya enggak aku clarified ya gue ikutan latihan gue ikutan lari ada lari long run-nya gue ikutan easy pace-nya gue latihan strength-nya seminggu tuh 2 kali gue latihan strength tuh seminggu gue 2 kali Dia latihan semuanya cuma nggak diposting cuman aja. gue nggak diposting aja. Nah kemarin ya
ya Pocari Sweat sama si Rexona. Jadi setiap kali gue latihan suka di video-videoin. Ya gue bilang ya udah nggak apa-apa juga sih. Maksud gue tuh kalau latihan nggak suka di videoin. Saat pertandingan tuh biar kalau saat itu orang nggak naker-naker. Kalau gue kan mikirnya kan gitu. Gitu aja sih. Tapi aku nggak terganggu juga sih dengan hal yang suka nggak suka. Ada yang nyinyir, ada yang ini. Aku nggak pernah peduli akan hal-hal gitu. Dari dulu gue mau dikomenin orang, biarin aja lah, nggak apa-apa. Makanya jadi sukses seperti ini tuh gitu, nggak usah kebanyakan dengerin orang ngomong. Yang penting kita fokus sama apa yang kita kerjakan. Jadi akhir tahun Rans akan bikin maraton. Mudah-mudahan. Ini maraton beneran 42 kilo atau mau bikin race 10K aja? Enggak, kita pinginnya sih bikinnya 42 kilo. 42 kilo. Lokasi di mana udah ada bocoran ya? Cuma jangan dikasih tahu sih, pengen ada sih. Jadi kasih tahu tapi ngomongnya di sini. Ya, Jakarta atau di luar kota gitu aja deh. Ya, di luar kota. Di luar kota. Oke. Ditunggu semoga. Lagi cari cap internasionalnya. Wih. Bener-bener nih kayaknya semua cabur mau dibikin gitu ya. Nah, karena gue suka aja yang gue lakuin yang gue suka. Jadi sebenarnya aku melakukan apa-apa tuh bukan karena duit dulu. Emang tim bola gue untung, emang tim basket gue untung, rugi. Kalau tahu ruginya, orang kalau tahu ruginya pada kaget-kaget. Ya. Cuman emang jadi orang mikirnya wah si Raffi lari nih karena duit si Raffi. Enggak, gue yang apa gue lakukan karena suka. Karena suka, karena gue happy. Dan gue juga gak ada maksud apa-apa mau gimana-gimana. Emang gue lakuin buat happy aja, buat diri sendiri. Jadi tuh juga harus ngelihat bahwa tiap orang itu kan badannya, fisiknya beda-beda, endurance-nya juga kekuatannya masing-masing beda-beda. Betul. Jadi apa yang dilakukan Raffi ini sesuai dengan kemampuan badannya dia yang sudah dikonsultasikan ke ahli gizi, ada dokter-dokter apa segala macam lah, coachnya dia gitu. Jadi maksudnya untuk yang ngelihat kayaknya kok Raffi bisa ya latihannya cuma sebentar atau kok peak training gak sampai 30 kilo atau segala macam, tapi itu untuk kebutuhan performance-nya Raffi itu cukup segitu, bisa dilakukan. Tapi kan belum tentu sama orang lain bisa dilakukan hal yang sama. Jadi ibaratnya kalau maraton ini custom lah ya program dan latihannya gitu kan menurut ini tujuan masing-masing dan kemampuan badan masing-masing. Betul. Begitu. Dan aku juga merasa nggak ada tuntutan aku untuk cari waktu yang PB. Jadi aku cuman yang penting PB-nya foto banyak. Nah, foto banyak, gue di jembatan foto, ketemu cewek cakep gue foto. Gue suka ngajak ngobrol tiba-tiba, "Hey, where you come from?" Karena gue happy. Yes, wow, gitu-gitu aja. Kayak orang gila kan gue gak bisa bahasa Inggris ya. Terus sambil lari tuh orang Sungglis. Kalau ada yang mau diajak ngobrol tuh seneng karena yes, I'm yes. Gue seneng-seneng aja lari. Jadi gue lari untuk happy, untuk kontemplasi diri sendiri, apa yang udah gue perbuat, apa yang mau gue perbuat, dan nanti untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan apa yang jadi kita bisa berhayal tingkat tinggi di IPI. Iya. Kita harus latihan bareng, kita harus ikut race bareng. Siapa tahu nanti akhir tahun bisa ikutan maraton dari Ransportainment. Thank you banget ya Raffi. Sama-sama loh Mbak. Udah mampir ke sini. Sekali lagi waktunya dia bisa mampir ke sini tuh thank you banget. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan Easy Pace Podcast. Semoga obrolan ini bisa jadi insight juga. Dan untuk orang-orang yang pengen ikutan maraton, coba dilihat dulu kemampuan badannya. Jangan hanya ikut-ikutan ngelihat dari postingan orang ngerasa sama orang. Orang tuh setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Jadi sama orang tuh sampai suka nanya, "Vi, lu 42 km itu bener atau gimmick sih?" Bener pada bilang gitu. Iya, gue bilang ya udah biarin. Pokoknya lari untuk happy. Oke, jangan lupa dengerin terus Easy Pace Podcast di Spotify dan juga di channel YouTube-nya Dasportco. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Raffi. Thank you, Makanes.